Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Ulavina, NIM 3130023065. Program Studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Teknologi Digital, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Operasi tentang komunikasi antar proses dan thread. Selanjutnya, 1. Komunikasi antar proses. Apa sih komunikasi antar proses? Komunikasi antar proses atau Inter-Process Communication (IPC) adalah cara, mekanisme, atau pertukaran data antara satu proses dengan proses lainnya. Baik itu proses yang berada dalam komputer yang sama atau komputer jarak jauh yang terhubung melalui jaringan. IPC juga merupakan fasilitas yang disediakan oleh sistem operasi untuk proses dalam mengelola data bersama. Bentuk komunikasi antar proses. Terdapat dua bentuk komunikasi antar proses, yaitu 1. Komunikasi langsung atau direct communication, dan komunikasi tak langsung atau indirect communication. Komunikasi langsung atau indirect communication. Bentuk komunikasi langsung adalah proses melakukan komunikasi langsung ke proses lain. Pada komunikasi langsung harus disebutkan nama proses secara eksplisit. Penerima dan pengiriman pesan secara primitif dapat dijabarkan sebagai send, mengirim pesan ke proses P, receive, mengirim pesan dari proses Q. Komunikasi tak langsung atau indirect communication. Pada komunikasi tak langsung, pengiriman atau penerimaan pesan dilakukan melalui mailbox atau port. Mailbox adalah suatu objek yang mana pesan-pesan ditempatkan oleh proses atau dapat dihapus. Tiap-tiap mailbox memiliki identitas yang unik. Operasi yang terdapat pada sistem mailbox adalah membuat mailbox baru, mengirim dan menerima pesan melalui mailbox, dan menghapus mailbox. Primitif yang terdapat pada komunikasi tak langsung adalah send, mengirim pesan ke mailbox A, receive, menerima pesan dari mailbox A. Sinkronisasi adalah komunikasi antara proses membutuhkan flash bytecode untuk mengirim dan menerima data primitif. Terdapat rancangan yang berbeda-beda dalam implementasi dalam setiap primitif. Pengiriman pesan mungkin dapat diblok atau tidak dapat dibloki. Juga dikenal dengan nama sinkron atau asinkron. 1. Pengiriman yang diblok. Proses pengiriman yang diblok sampai pesan diterima oleh proses penerima, receiving process, atau oleh mailbox. 2. Pengiriman yang tidak diblok. Proses pengiriman pesan dan mengkalkulasi operasi.
3. Penerimaan yang diblok. Penerima memblok sampai pesanan tersedia. 4. Penerimaan yang tidak diblok. Penerima mengembalikan pesan valid atau nol. Buffering. Buffering adalah proses penyimpanan sementara data dalam suatu area memori yang disebut buffer sebelum data tersebut diproses. Tujuan utama buffering adalah untuk mendukung perbedaan kecepatan antara dua proses atau perangkat dalam memanipulasi data. Berikut beberapa contoh penerapan buffering. 1. Dalam sistem operasi. Buffering digunakan dalam operasi input atau output untuk menampung data yang sedang ditransfer antara perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini membantu dalam memaksimalkan efisiensi dan kecepatan operasi. 2. Dalam jaringan komputer. Buffering digunakan untuk menampung paket data yang sedang ditransfer melalui jaringan. Jika jaringan sibuk atau data datang terlalu cepat untuk diproses, data tersebut dapat disimpan dalam buffer sampai siap untuk diproses. Dan sekarang saya akan menjelaskan thread. Thread adalah unit kecil dari eksekusi yang ada dalam suatu proses. Dalam konteks pemrograman, thread merupakan alur eksekusi yang independen yang dapat dijalankan secara bersamaan dengan thread lain dalam suatu program. Dalam sistem operasi, thread juga dikenal sebagai lightweight process karena memiliki overhead yang lebih kecil dibandingkan dengan proses utama. A thread memungkinkan program untuk melakukan tugas-tugas yang berjalan secara simultan atau paralel. Dalam satu proses bisa terdapat multiple thread yang berbagi sumber daya dan memungkinkan eksekusi kode secara bersamaan. Setiap thread memiliki urutan instruksi yang berbeda dan dapat menjalankan kode secara independen. Kelebihan menggunakan thread. Berikut adalah beberapa kelebihan menggunakan thread. 1. Peningkatan paralelisme. Thread dapat berjalan secara bersamaan yang dapat meningkatkan kinerja aplikasi yang dapat dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. 2. Peningkatan daya tanggap. A thread dapat meningkatkan daya tanggap aplikasi dengan memungkinkan aplikasi menangani banyak permintaan secara bersamaan. 3. Mengurangi pemblokiran. A thread dapat mengurangi pemblokiran dengan membiarkan tugas berjalan secara independen satu sama lain. Di sini terdapat beberapa konsep penting dalam thread, yaitu 1. Single threading atau pemrograman satu alur eksekusi, dan 2. Multithreading, pemrograman banyak alur eksekusi. Dua-duanya adalah dua pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan eksekusi program. 1. Single threading. Single threading adalah pendekatan di mana program hanya menggunakan satu alur eksekusi atau thread. Dalam single threading,
Instruksi program dieksekusi satu persatu secara berurutan. Ketika suatu tugas sedang dieksekusi, program harus menyelesaikan tugas tersebut sebelum melanjutkan ke tugas berikutnya. Dalam single threading, tidak ada pemrosesan paralel yang terjadi. 2. Multithreading. Multithreading adalah pendekatan di mana program menggunakan multiple alur eksekusi atau thread yang dapat berjalan secara bersamaan. Setiap thread dapat menjalankan tugas-tugas yang berbeda secara paralel. Dengan multithreading, program dapat membagi tugas menjadi beberapa thread yang berjalan secara simultan, meningkatkan efisiensi dan responsivitas program. Keuntungan single threading. Keuntungan dari single threading adalah kesederhanaan dan kestabilan. Karena hanya ada satu alur eksekusi, tidak ada masalah seperti kondisi balapan atau race condition atau deadlock yang perlu dikhawatirkan. Namun, kelemahannya adalah kurang efisien dalam memanfaatkan sumber daya dan dapat mengakibatkan kinerja yang lambat jika ada tugas yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan. Dan di sini juga ada keuntungan multithreading. Keuntungan dari multithreading adalah kemampuan untuk melakukan pemrosesan paralel yang dapat menghemat waktu dan meningkatkan kinerja program. Dengan menggunakan multithreading, program dapat menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan waktu lama secara bersamaan dengan tugas-tugas yang lain yang lebih cepat. Namun, penggunaan multithreading juga memerlukan manajemen yang lebih kompleks, seperti sinkronisasi dan pengendalian akses ke sumber daya bersama. Nah, di sini juga ada model thread. Ada 4 model thread dasar. 1. Model thread tunggal tingkat pengguna. Itu diantaranya 1. Setiap proses berisi 1 thread. Yang kedua, proses tunggal itu sendiri adalah sebuah thread tunggal. Yang ketiga, tabel proses berisi entry untuk setiap proses. Dan yang keempat, dengan mempertahankannya PCB-nya. Model thread yang nomor 2 yaitu model multi-thread tingkat pengguna. Yaitu diantaranya 1. Setiap proses berisi banyak thread. 2. Semua thread dari proses dijadwalkan oleh pustaka thread di tingkat pengguna. 3. Peralihan thread dapat dilakukan lebih cepat dibandingkan perpindahan proses. 4. Peralihan thread tidak bergantung pada sistem operasi yang dapat dilakukan dalam satu proses. Model thread yang nomor 3. Model thread tunggal tingkat kernel. Di antaranya yaitu 1. Setiap proses berisi 1 thread. Thread yang digunakan di sini adalah thread level kernel. Yang nomor 3, tabel proses berfungsi sebagai tabel thread. Dan model thread yang keempat, model multi-thread tingkat kernel. Yaitu diantaranya 1. Penjadwalan thread dilakukan di tingkat kernel. 2. Penjadwalan butiran halus dilakukan berdasarkan benang. 3. Jika sebuah thread diblokir
thread lain dapat dijadwalkan tanpa menghalangi seluruh proses. Baik, cukup sampai di sini penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.